welcome back my YouTube channel. Oke guys, kembali lagi ya sama saya. Nah, kali ini saya akan bahas salah satu topik ya. Kepada kalian semua pastinya dan tentunya kalian para remaja itu pasti mengalami hal ini. Nah guys, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya channel ini agar saya itu semakin semangat terus buat video-video yang lainnya. Nah guys, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu dampak pacaran di masa remaja. Nah, tentunya kalian sudah tahu apa sih itu pacaran. Otomatis ya terlintas di otak kalian itu pacaran itu adalah salah satu hubungan yang dijalin oleh dua orang, yaitu tentunya pria dan juga perempuan. Nah, saling menjalin ikatan cinta dan juga kasih sayang. Ketika di masa remaja, tentunya bagi kita itu wajar pacaran karena kita sudah mulai menyukai atau tertarik dengan lawan jenis. Nah, di mana ketika berpacaran ini itu tentunya ada dampak negatif dan juga dampak positifnya. Itu kita bisa mengimbanginya sesuai dengan prinsip kita, komitmen kita dalam menjalani hubungan tersebut. Nah, tentunya sebagai remaja, otomatis prioritas pertama itu adalah sekolah, belajar. Namun di balik itu, para remaja juga perlu mendapatkan dukungan dari seseorang yang dia sukai. Dan tentunya ikatan pacaran ini itu tidak akan terlalu menghalangi prioritas pertamanya itu, yaitu belajar. Ya, intinya kita bisa menjaga atau mengimbangi bagaimana caranya kita mengimbangi di mana kita belajar, di mana kita pacaran, dan di mana kita melakukan aktivitas lainnya. Nah, sekarang aku akan menjelaskan dampak negatif dan juga dampak positif ketika kita menjalin hubungan atau pacaran di masa remaja ini. Kita mulai dari dampak positifnya dulu ya. Nah, yang pertama, pacaran itu, menjalin hubungan itu dapat membuat kita atau memberikan kita suatu motivasi. Dimana ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, otomatis kita pasti akan selalu merasa senang, merasa ada teman, dan merasa ada orang yang selalu memberi kita motivasi, selalu memberi kita dukungan untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kedua, yaitu mengenal lebih jauh sifat dan prinsip seseorang. Dimana ketika kita menjalin hubungan, otomatis kita akan mengenal dia lebih jauh tentang sifatnya, tentang prinsip dan komitmennya. Dan kita itu berpacaran dengan orang yang sebaya kita, itu pasti akan merasa nyambung dan tujuan kita itu, prioritas kita itu pasti sama, yaitu belajar. Ketiga, yaitu kita dapat berbagi cerita tentang kehidupan kita, dimana ketika kita mengalami suatu kegagalan atau mengalami apa yang kita alami, kita ada teman curhat, ada teman bercerita, sehingga kita tidak merasa sendirian, tidak merasa bahwa diri kita itu tidak ada temannya. Karena kan selain teman-teman, banyaknya teman-teman, kita juga pasti memerlukan yang namanya teman dekat dan mengetahui sifat dan juga karakter kita. Jadi positifnya di dalam pacaran ini yaitu dapat membuat kita bahwa diri kita itu mampu bercerita terhadap orang lain, atau cerita kita itu adalah yang mendengarkan. Yang keempat, yaitu mengurangi stres. Dimana ketika kita merasa ada teman curhat, ada yang memotivasi, otomatis kita akan selalu merasa terhibur. Dimana ketika kita ada masalah, itu kita tidak begitu terlalu terbebani karena kita sudah ada teman curhat dan teman memberikan solusi. Nah, pacaran itu tidak hanya sebagai pacar ya, seperti itulah.
teman tapi dekat, itu yang sering disebut pacar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dampak negatifnya. Yang pertama, yaitu kita mendapatkan pasangan yang tidak baik atau tidak benar. Nah, dimana ketika kita mendapatkan pasangan seperti itu, otomatis kita bakalan salah pergaulan akan hal itu. Maka kita akan terjerumus, ya mungkin pacar kita itu sering keluar malam, menggunakan obat-obatan yang terlarang, dan juga sering membuat masalah di luar sana. Otomatis kita akan terjerumus ke hal tersebut juga, karena dari awal kita menjalin hubungan itu seharusnya kita harus memilih apakah dia pantas untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan teman dekat atau tidak. Yang kedua, yaitu tidak bisa mengontrol emosi atau tidak bisa menstabilkan emosi. Nah, dimana ketika kita sudah menjalin hubungan tersebut, otomatis akan ada masalah-masalah yang sering timbul. Ketika kita tidak mampu mengontrol emosi kita, maka akan timbul masalah yang lebih gede lagi. Ya, mungkin ketika tidak diterima diputuskan, itu akan membuat kita makin depresi dan membuat kita semakin tidak mau menjalani hal apapun itu, termasuk tidak memprioritaskan lagi masalah pembelajaran, masalah kewajiban kita. Yang ketiga, yaitu kita akan terperangkap di lingkungan yang buruk, dimana ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, maka kita akan mengetahui sifat dan lingkungannya. Dimana ketika kita sudah sering keluar, sering bersama dia, kita akan masuk ke dunianya dia. Kita akan masuk ke dalam lingkungannya dia. Otomatis jika memang pacar kita itu sudah tidak baik atau buruk, pasti kita akan terjerumus akan hal itu. Dan kita akan terperangkap di lingkungan yang tidak baik tersebut. Nah, jadi itu dampak negatif dan juga dampak positif ketika kita menjalin hubungan atau pacaran di masa remaja. Nah, selain dampak negatif dan positif yang saya jelaskan tadi, pacaran itu juga mempengaruhi prestasi kita di sekolah. Dimana ketika kita mendapatkan pasangan yang baik dan pasangan yang juga memprioritaskan pembelajaran sekolahnya, pasti kita akan selalu meraih prestasi dan selalu mengingat belajar. Namun ketika kita juga salah memilih pasangan, itu pasti akan mempengaruhi prestasi kita di sekolah dan kita akan juga merasa malas untuk bersekolah, malas untuk melakukan hal yang lainnya, melupakan segala kewajiban kita sebagai anak, siswa, dan yang lainnya. Nah, guys, meskipun kalian sekarang punya pacar ataupun tidak punya pacar, jangan lupa untuk selalu mengingat apa kewajiban kalian yang harus kalian lakukan, dan jangan pernah kalian melupakan hal negatif yang kalian lakukan ketika mengambil suatu keputusan. Tentunya ketika waktu pacaran ini kalian harus memang benar-benar berhati-hati untuk memilih pasangan kalian agar kalian itu tidak terjerumus ke hal yang negatif. Tentu kalian itu pasti merasakan hal tersebut dan saya juga merasakan hal tersebut. Namun di sini mari kita sama-sama belajar untuk selalu melihat atau selalu mengimbangi di mana kita harus melakukan hal tersebut dan di mana kita harus tidak melakukan hal tersebut. Nah guys, mungkin video saya kali ini cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan kata atau kekeliruan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa guys untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Bye-bye, sampai jumpa di video lainnya.